Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Siswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perceraian, di mana dalam pembahasan perceraian setidaknya saya akan mengklasifikasikan menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah fakhsah, yaitu perceraian itu sendiri, kemudian iddah, yang ketiga adalah hadonah, yang keempat adalah rujuk. Nah, jadi saya klasifikasikan menjadi 4 bagian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari perceraian itu sendiri apa. Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata itlaq. Secara bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Nah, itu pengertian dari perceraian itu sendiri. Sedangkan pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam yang disebutkan dalam pasal 117 KHI, kompilasi hukum Islam, menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun dasar hukum dari perceraian itu sendiri, yang pertama berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Yang artinya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha bijaksana. Kemudian selain ayat di atas juga disebutkan dalam ayat lain, yaitu ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa asul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Selain disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan perceraian ini, disebutkan juga dalam hadis Nabi yang berbunyi, Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu beberapa dasar kemudian dibolehkannya talak, atau ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad yang membahas tentang perceraian. Rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 3. Yang pertama, suami, istri, dan lafaz atau ucapan talak. Jadi suami, istri, dan ucapan talak.
Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut. Yang pertama, kita mulai dari suami. Suami yang menjatuhkan talak, yang pertama syaratnya itu harus ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri. Jadi tidak mungkin mengucapkan talak jika tidak ada ikatan sebagai suami istri. Yang kedua, suami yang mengucapkan talak itu harus baligh. Yang ketiga harus berakal. Yang keempat tidak dipaksa. Adapun syarat dari istri yang ditalak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Yang ketiga, ucapan talak jelas dimaksudkan untuk talak. Jadi ucapan yang diucapkan untuk talak itu adalah ucapan yang jelas diucapkan untuk talak dengan tujuan talak. Kemudian selanjutnya macam-macam talak. Ditinjau dari proses menjatuhkannya, maka yang pertama adalah talak ditinjau dari segi ucapan. Nah, ketika dilihat dari segi ucapan, maka yang pertama adalah ucapannya harus jelas. Ada yang diucapkan secara jelas, yaitu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak, seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang dia talak, kau tertalak. Jadi kalau ditinjau dari proses menjatuhkannya, maka bisa dilihat dari yang pertama adalah dari segi ucapan. Nah, dari segi ucapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah diucapkan secara sorry atau tegas, nah, di mana ucapan tersebut memang bertujuan untuk talak. Yang kedua, ketika ditinjau dari segi ucapan, maka ada ucapan talak itu yang disebutkan secara sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak, seperti ucapan seorang suami kepada istri yang ia talak, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Talak dengan sindiran harus disertai niat talak. Nah, jadi kalau dilihat dari segi ucapan, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sorry, yaitu memang kata-kata yang penuh atau bermakna talak itu sendiri, sehingga tidak ada makna lain selain kata untuk menjatuhkan cerai atau talak pada istri. Yang kedua, secara sindiran, yaitu kata-kata yang berbau sindiran, yaitu memungkinkan makna talak dan memungkinkan makna lain. Nah, yang kedua ini harus disertai dengan niat. Yang pertama tadi ditinjau dari segi ucapan, yang kedua ditinjau dari segi tulisan. Ini ada talak yang dilakukan dengan cara tulisan. Yang ketiga, talak dengan isyarat. Jenis talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat bicara atau tidak dapat menulis. Dan macam-macam talak ditinjau dari segi jumlahnya. Kalau tadi kan ditinjau dari segi proses menjatuhkannya, apakah dengan ucapan yang jelas atau sindiran atau dengan tulisan atau dengan isyarat. Nah, sekarang talak itu dilihat dari segi jumlahnya. Yang pertama talak satu, yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Yang kedua talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga, talak tiga ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Jadi kalau dilihat dari segi jumlahnya, ada talak satu, yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Yang kedua adalah talak yang kedua, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk kedua kalinya. Pun demikian yang tiga adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Macam-macam talak dilihat dari segi keadaan istri. Yang pertama talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri dalam keadaan suci dan saat itu dia belum dicampuri.